Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Feriansyah dari kelas 10 IPS 2 dengan nomor absen 13. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian paramikum. Paramikum adalah salah satu organisme yang terbilang paling sederhana yang berada di planet kita ini, dan dipelajari secara ekstensif untuk dapat memahami bagaimana cara organisme lain yang mungkin berfungsi, baik itu dalam kebiasaan makan, gerak, dan cara reproduksi. Organisme kecil ini menunjukkan karakteristik penasaran. Paramikum dapat ditemukan di habitat air dan di mana ada cukup pasokan makanan. Dan yang selanjutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama ialah ujung di depan tubuhnya tumpul dan bagian belakang meruncung seperti sandal. Kedua, mempunyai dinding sel. Tiga, tubuhnya berukuran antara 120 sampai 300 mikron. Keempat, memiliki dua inti antara lain makronukleus dan mikronukleus. Nomor 5, memiliki vakuola kontraktil dan non-traktil. 6. Bergerak dengan menggoyahkan silianya. 7. Reproduksi secara vegetatif ataupun pembelahan biner, dan generatif ataupun konjugasi. Dan yang akan saya bahas pada materi ini ialah reproduksi paramikum, di mana paramikum berproduksi secara aseksual, membelah diri dengan cara transversal, dan seksual konjugasi. Paramikum bergerak dengan menggetarkan silianya. Hal ini akan terlihat jika diteliti menggunakan mikroskop. Mereka menangkap makanan dengan cara menggetarkan silianya, maka terjadi aliran air keluar dan masuk lewat mulut sel. Saat itulah, bersamaan dengan air masuk, bakteri, bahan organik, atau hewan uniseluler lainnya. Dan berikut ini adalah reproduksi secara aseksual ataupun pembelahan biner, di mana pada paramikum terjadi secara melintang atau transversal. Dengan cara ini, satu sel paramikum akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, lalu masing-masing menjadi sel anakan yang baru. Dan bisa dilihat di samping adalah gambar reproduksi aseksual. Pada tahap reproduksi aseksual terdapat 6 tahapan. Yang pertama, sel paramikum terdiri dari dua inti sel nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran besar. Kedua, inti yang lebih kecil, mikronukleus, bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penada terjadinya reproduksi aseksual pada paramikum. Ketiga, apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil ataupun mikronukleus akan mengalami pembelahan mitosis dan menjadi dua sel. Keempat, mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar ataupun makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel telah mulut baru mulai terbentuk. Kelima, kemudian setelah itu sel secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil terbentuk. Keenam, hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramikum yang serupa, identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Berikutnya adalah reproduksi seksual konjugasi. Paramikum bereproduksi secara seksual dengan konjugasi. Prosesnya didahului dengan pertukaran inti antara dua individu, lalu berpisah dan masing-masing membelah menjadi dua individu. Dan bisa dilihat di samping adalah gambar reproduksi seksual konjugasi. Pada reproduksi seksual terdapat 8 tahap, di mana yang pertama, dua paramikum saling berdekatan lalu saling menempel.
Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Kedua, pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Ketiga, selanjutnya masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. Yang keempat, 8 mikronukleus yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Yang kelima, mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Dan yang keenam, terjadinya saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Ketujuh, setiap sel yang memiliki mikronukleus diploid selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian 1 mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Yang terakhir ialah salah satu dari mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.